Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budiman, selamat malam. Sahabat, seperti yang sudah diumumkan bahwa hari ini kita akan coba untuk membahas tema basmalah. Basmalah itu identik dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lebih menonjolkan kasih sayang dan cinta kasih. Itulah tema yang akan kita bahas pada hari ini. Dan nanti di menit yang ke-20 kita akan coba melakukan sama-sama ya, kita sama-sama berdoa untuk transfer energi ke air mineral. Air mineral. Jadi sahabat sejati mungkin sudah mulai bisa menyediakan air mineral. Ya, air mineral di dekatnya. Seperti ini tanpa merek ya, air mineral pokoknya. Ini disediakan saja di dekat kamera, karena nanti kita akan bersama-sama kita berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar air mineral tadi atas perkenannya dimasukkanlah energi untuk kesehatan kita semua. Kita akan lakukan transfer energi nanti di menit ke-20. Nah, jadi buat sahabat sejati, silakan mempersiapkan air mineralnya. Dan hari ini kita akan membahas temanya sekali lagi adalah tema basmalah. Baik, sahabat Budiman, seperti kita ketahui bersama bahwa basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu artinya kurang lebih dalam bahasa Indonesia adalah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi basmalah ini sangat kuat sekali dengan kasih dan sayang. Jadi kasih dan sayang itu sangat kuat menempel kepada basmalah ini, karena basmalah itu sendiri artinya adalah dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita umat Islam umumnya mengetahui bahwa Asmaul Husna ini ada 99. Ya, di sana ada maha mematikan, di sana ada maha besar, ada maha agung, ada maha suci. Tapi kalau basmalah ini adalah maha pengasih, maha penyayang. Ini nampaknya maha pengasih dan maha penyayang ini luar biasa sekali sahabat sejati. Kalau kita coba perhatikan ya, di dalam kitab suci Al-Quran, kalau kita baca kitab suci Al-Quran, setiap suratnya, kecuali surat At-Taubah, itu semua dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya basmalah ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Ditempatkan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran itu sebagai pembuka semua surat, kecuali surat At-Taubah. Artinya apa? Artinya Islam itu sangat mengedepankan yang namanya kasih dan sayang. Ambil contoh. Di dalam Al-Quran itu ada yang namanya surat An-Nas. Ada yang namanya surat Falak. Surat Falak itu untuk berhadapan dengan para tukang sihir, misalkan. Kalau surat An-Nas itu berhadapan dengan setan-setan yang ada di dalam diri jin dan manusia. Itu pun dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Surat tersebut tidak dibuka dengan Ya Allah yang maha menghancurkan, Ya Allah yang maha mematikan. Tidak. Dibukanya dengan Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Artinya apa? Artinya dalam situasi seperti itu pun Islam masih mengedepankan kasih dan sayang. Ini artinya apa? Artinya kasih sayang ini menempatkan posisinya yang sangat spesial, sangat khusus, yang harus dipelajari oleh umat Islam. Sahabat sejati dan sahabat budiman, kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan umul kitab, induknya kitab. Ya, kalau saya boleh katakan kesimpulan atau ringkasan dari kitab suci Al-Quran, itu pun dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Fatihah itu awalnya dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut namamu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Namun timbul sebuah pertanyaan
sahabat budiman, apakah semudah itu kita bisa menjiwai basmalah atau bismillahirrahmanirrahim? Ternyata tidak mudah, sahabat. Sepertinya gampang. Bismillahirrahmanirrahim, selesai. Oh, tidak semudah itu. Disinilah setan tidak mau kita bangsa manusia ini menguasai bismillahirrahmanirrahim dan memahami bismillahirrahmanirrahim, serta hidup dengan bismillahirrahmanirrahim, mengambil keputusan-keputusan dalam hidup dengan bismillahirrahmanirrahim. Tidak mau. Setan tidak mau. Maka di dalam hati manusia dimasukkan yang namanya kotoran-kotoran hati. Iri, dengki, buruk sangka, sombong, semua dimasukkan di situ. Sehingga akhirnya sangat sulit bagi kita untuk mengasihi dan menyayangi, mengasihi dan menyayangi siapapun yang harusnya kita kasih dan sayang. Begitu kita melihat perbedaan, beda suku, beda ras, beda agama, beda keyakinan, waduh, langsung hati kita muncul buruk sangka, muncul dengki, muncul sombong. Nah, hal-hal ini yang menjauhkan kita dari basmalah. Hal-hal inilah yang dijalankan oleh para setan. Ini yang membuat akhirnya manusia sangat sulit untuk memahami basmalah itu. Saudara-saudaraku, para sahabat budiman, kalau kita kembali lagi kepada basmalah, ternyata basmalah itu tidak bisa sekedar hanya diucapkan, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat kita berhadapan dengan saudara kita yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama dengan kita, pada saat timbul perasaan-perasaan buruk sangka, harus kita lawan perasaan itu. Timbul perasaan sombong, harus kita lawan perasaan sombong. Timbul perasaan dengki, harus kita lawan perasaan dengki itu. Sehingga kalau kita kelamaan kita lawan perasaan tersebut, lama-lama akan muncul kepercayaan, muncul kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang berbeda agama, kepada saudara kita yang berbeda suku, berbeda ras, berbeda keyakinan. Nah, kalau ini terus dilatih, insya Allah, ini akan membuahkan sebuah hati yang memancarkan basmalah. Nah, khususnya bagi umat Islam, latihan basmalah yang terbaik selain daripada praktek dalam kehidupan adalah pada saat kita sholat. Ya, pada saat kita sholat itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, umat Islam pada saat sholat pasti baca Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah tidak dibaca di dalam sholat, gugur itu sholatnya. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu bacaan wajib. Nah, di dalam bacaan wajib Al-Fatihah tadi, di depannya itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Artinya setiap umat Islam yang melakukan sholat, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus merenung basmalah, harus merenung cinta kasih di dalam setiap sholat. Bayangkan saja sahabat sejati, dalam satu hari sholat wajib 5 kali. Ya, setiap rakaat harus baca Al-Fatihah. Artinya setiap rakaat harus baca basmalah. Artinya apa? Setiap rakaat harus merenung tentang basmalah. Nah, setelah selesai sholat, ya kan, praktek di dalam kehidupan basmalahnya. Nanti sholat berikutnya merenung lagi tentang basmalah. Sholat lagi, praktek lagi tentang basmalah. Kalau ini terus dilakukan, tanpa dia sadari, akan menciptakan sebuah hati yang betul-betul merenung, yang betul-betul menjiwai basmalah ini. Nah, sebuah hati yang menjiwai basmalah, subhanallah, tanpa disadari akan menghimpun energi, akan menghimpun sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan ini bukan hanya basmalah atau cinta kasih dan kasih sayang ini bukan hanya dikuasai oleh umat Islam saja. Ya, semua agama bisa menguasai cinta kasih. Semua agama bisa menguasai kasih sayang. Artinya apa? Semua agama bisa menguasai basmalah di dalam hatinya. Orang-orang yang menguasai basmalah di dalam hatinya biasanya tanpa dia sadari akan menghimpun sebuah energi yang luar biasa. Nah, energi luar biasa ini, subhanallah, inilah yang nanti di pertemuan kita nanti di menit ke-20 kita akan coba salurkan ke air energi tadi. Ya, kita sama-sama kita berdoa, ya, sambil pegang air mineral tadi. Silakan mereknya apa saja terserah.
Yang penting air mineral atau air dari rumah atau dari mana saja, atau air yang dimasak di rumah, dimasak sendiri di rumah juga bisa. Ya, dipegang, nanti kita sama-sama berdoa untuk menyalurkan energi basmala tadi ke air-air tadi. Mudah-mudahan kalau memang atas ijabah dari Sang Maha Kuasa, air tersebut akan berubah menjadi air kesehatan yang akan bermanfaat bagi kita bersama. Sahabat budiman yang dimuliakan oleh Allah, saya melihatnya bahwa basmala ini banyak sekali yang diucapkan tapi tidak dijiwai. Banyak sekali orang mengucap basmala tapi tidak dijiwai. Jadi basmala hanya sekedar dijadikan sebagai ucapan saja, ucapan pembuka untuk melakukan sesuatu, ucapan-ucapan, sekedar ucapan. Padahal kalau kita bedah lebih dalam, subhanallah, sangat tinggi Allah meletakkan basmala ini. Ya, kita ulang lagi di awal tadi, sampai Allah sendiri menaruh basmala ini sebagai pembuka setiap surat di dalam Al-Quran kecuali surat At-Taubah. Itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Makanya bagi umat Islam khususnya wajib menguasai dan menjiwai serta memahami basmalah itu sebagai bekal kita menghadap Allah kelak, sebagai bekal kita berjalan di muka bumi ini. Jangan keluar dari koridor basmalah, terus dalam koridor cinta dan kasih sayang. Kalau ini dijalankan terus, subhanallah, subhanallah, luar biasa, akan tercermin nanti sebuah sikap, sebuah tingkah laku yang melambangkan cinta kasih dan kasih sayang. Dan kita akan menjadi manusia-manusia yang insya Allah akan bermanfaat kepada seluruh alam semesta ini, ya, khususnya kepada bangsa manusia. Dan biasanya orang-orang basmalah ini dalam hidupnya, dia tidak mau membuat kerusakan di muka bumi ini. Dia tidak mau, misalkan merusak tanaman, merusak lingkungan, buang sampah sembarangan, tidak mau. Karena demikian cinta dan kasih sayangnya itu betul-betul sudah terafiliasi di dalam kelakuan dan tingkah lakunya. Dan ini perlu proses untuk membentuk basmalah ini. Sahabat budiman, kembali lagi tentang basmalah tadi. Ya. Nampaknya basmalah ini sepertinya kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, cinta kasih ini hanya bisa terwujud kalau kita dalam hidup ini memiliki sebuah komitmen. Komitmen untuk terus menegakkan basmalah di dalam setiap langkah dan sikap kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi renungan buat kita bersama. Baiklah sahabat budiman, ini nampaknya sudah mulai banyak yang komentar ya. Ini kalau sudah silakan di tab ya, di tab sebanyak mungkin ya, karena nanti ya kalau sudah tabnya mencapai 15.000, insya Allah atas izin Allah kita akan lakukan transfer energi secara bersama-sama kepada air mineral untuk kesehatan kita bersama. Silakan tab sebanyak-banyaknya. Ini di sini ada Mbak Rita di Astuti. Ini ada Fry juga, silakan. Oke, silakan untuk masuk ya, masuk menjadi tim. Yang di atas tuh, yang di hati warna kuning itu ya, untuk menjadi tim. Ini Mbak Rita ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kembali lagi tentang basmalah. Jadi berdasarkan pengalaman yang saya alami pada saat proses pengobatan kepada para pasien, betul-betul basmalah ini sangat luar biasa sekali peranannya. Jadi kalau kita menghadapi pasien dengan cinta dan kasih sayang, itu terasa sekali energi kita langsung besar. Ya, terasa besar.
Makanya seorang penyembuh tidak boleh dia membeda-bedakan, katakanlah membeda-bedakan pasiennya, wah ini sukunya ini rasnya ini agamanya ini beda, nggak bisa. Basmalah tidak mengenal perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan agama. Dia hanya menebarkan kasih sayang saja. Nah, subhanallah, ya, dengan cara seperti itu ternyata banyak sekali yang diijabah. Banyak sekali yang diijabah ya, tapi juga ada yang tidak diijabah. Ya, tidak semua diijabah, tapi ada banyak yang diijabah. Karena itu biasanya saya di dalam setiap pengobatan itu saya tidak pernah memberikan jaminan. Ya, tidak pernah memberikan jaminan. Karena yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Manusia hanya bisa berusaha. Baiklah sahabat Budiman, nanti kita di menit yang ke-40 ya, kita akan ada transfer energi. Ini untuk siapa ini? Ada Mas Samuel ya, Samuel. Aduh, mengirim hati. Terima kasih Mas Samuel. Ini Mbak Rita juga mengirim hati, mengirim bunga ya, Mbak Rita. Makasih Mbak Rita. Mas Fry juga ngirim bunga rose. Terima kasih. Nanti Mbak Rita sama Mas Samuel jangan lupa disiapkan air mineralnya ya. Mbak Fry juga disiapkan air mineralnya. Nah. Siapa tahu nanti air mineral itu ternyata berguna ya. Karena kita kan sama-sama nanti saling mendoakan ya. Kita sama-sama berdoa. Mas Samuel, ini transfer energi ya. Nah. Oke. Ini ada siapa lagi ya? Maaf ya. Oh, belum ada. Oke. Fry kalau bisa masuk ya, jadi anggota dulu ya. Oke. Ini disiapkan aja air mineral seperti ini, nanti di menit ke-40 kita akan coba lakukan transfer energi. Ya. Kalau nggak pakai air mineral, air rumah yang dimasak juga nggak apa-apa ya. Sama saja. Sama kalau memang bisa jangan lupa isi wishlist ya. Itu kan ada wishlist di atas tuh. Kalau bisa diisi wishlistnya. Supaya acaranya terus berlanjut. Silakan diisi wishlistnya ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Sahabat Budiman, memang tidak mudah untuk menguasai basmalah ini. Perlu sebuah perjuangan. Biasanya di dalam kehidupan ini kita akan berhadapan dengan kotoran-kotoran hati dalam rangka menguasai basmalah ini. Nah, saya ambil contoh saja kotoran hati dengki. Kotoran hati dengki. Itu untuk membuang kotoran hati dengki itu sangat-sangat sulit. Sangat-sangat sulit. Bagaimana kita harus menghilangkan perasaan dengki kita kepada seseorang yang bikin jengkel kita. Itu harus kita lawan, dan itu perlu waktu untuk bisa melawan seperti itu. Kita perlu waktu. Gak bisa cuma dalam 1 hari, 2 hari untuk membersihkan kotoran hati dengki di hati kita itu. Gak bisa, perlu perjuangan, perlu waktu. Ini hanya satu kotoran hati dengki saja. Ya. Bagi umat Islam enak tuh, bisa dibawa lagi. Di dalam setiap sholatnya merenung lagi, buang lagi, berusaha untuk menghapus, untuk minta kepada Allah untuk dihapus nih perasaan dengki kepada katakanlah si fulan. Minta tolong dihapus ya Allah perasaan dengki ini. Ya kan, pada saat sholat kan baca Bismillahirrahmanirrahim, dijiwai ya Allah, aku harus menebarkan kasih sayang kepada si fulan, tapi hatiku ini masih dengki ya Allah, cabut perasaan dengki ini, cabut ya Allah. Nah itu diulang-ulang terus sampai betul-betul kecabut tuh perasaan dengki itu. Ya, gak bisa kecabut di dohor, waktu sholat asar minta lagi, baca bismillah minta lagi kepada Allah.
Jadi bukan Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil. Oh, nggak ngefek kepada dengki yang ada di hati, nggak ngefek. Selesai sholat dengkinya masih bercokol di sini. Jadi mesti pelan-pelan baca tuh Bismillah tuh betul-betul dihayati, betul, ngerti betul, paham betul. Kenapa aku basmalah ini harus dibaca di dalam sholat itu? Itu semuanya dalam rangka membersihkan hati kita dari dengki tadi. Ya, selain dengki ada iri, ada buruk sangka. Ini kita bicara baru dengki saja. Minta ya Allah pada saat kita baca Bismillah itu ya, cabut Rob, cabut perasaan dengki ini agar aku dapat menebarkan kasih sayangku kepada si fulan. Diulang-ulang terus sampai dengki itu hilang. Di dalam praktek kehidupan ketemu si fulan, lawan perasaan dengki tadi. Ya, sapa dia. Kalau tadinya kita gak mau gengsi, datangi, sapa, lawan sampai akhirnya benar-benar hilang ini dengki. Ini kalau kita baru bicara dengki. Belum lagi kita bicara sombong. Ya kan? Pada saat kita sombong. Ya kan? Pada saat kita baca basmalah. Ya Rob, aku demikian sombong. Bagaimana aku menebarkan kasih sayang Rob kepada katakanlah si X gitu ya. Katakanlah kepada si X. Kalau hatiku terus dikuasai oleh sombong. Bagaimana ya Rob aku bisa menebarkan kasih sayang kepada si X? Tolong Rob, perasaan sombong ini hapus. Dan satu lagi sahabat budiman. Kalau saya amatin ya, saya amatin. Kalau orang sudah mulai sombong, itu tanda-tanda dia mau jatuh. Perhatikan. Orang-orang yang sombong, itu ada yang waduh, ini ada yang ngirim hati ya, panah. Siapa nih? Mas Samuel. Ya, terima kasih Mas Samuel. Terima kasih ya, terima kasih. Aduh, dia kirim lagi nih. Panah hati, terima kasih Mas Samuel. Tuh, luar biasa. Ini betul-betul kolbu saya seperti kena panah nih sama Mas Samuel. Terima kasih Mas Samuel, panah hatinya. Oke, saya lanjutkan lagi ya, Jadi kalau kita membuang sombong, itu betul-betul nggak mudah sahabat budiman. Ya. Dan biasanya orang-orang sombong itu tanda-tanda dia mau jatuh. Perhatikan dah ya, perhatikan. Kalau ada orang sudah mulai ngomongnya tinggi, sombong, nggak lama dia pasti jatuh. Pasti dia jatuh. Ya, makanya kalau kita udah mulai sombong, amit-amit, hati-hati. Itu tanda-tanda kita udah mau jatuh. Makanya pada saat kita sholat, baca Bismillahirrohmanirrohim. Kalau sudah mulai ada perasaan sombong, ya Rob, cabut perasaan sombongku ini, Rob, cabut. Seperti itu di dalam sholat. Ini nggak bisa Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirobbil, cuman lewat begitu saja, yang kolbunya masih tetap sombong nanti. Jadi mesti diresapi terus, minta kepada Allah untuk dicabut ini perasaan sombong. Ya, belum lagi kita minta dicabut perasaan dengki, perasaan iri ya terhadap tetangga. Ini sama-sama misalkan jualan di pasar. Waduh, aku hari ini jualan cuma 1.000 dapatnya. Dia dapatnya tiap hari 5.000, iri. Setiap ketemu tetangga kita melengos. Setiap ketemu tetangga kita melengos, boro-boro menebarkan basmalah, boro-boro menebarkan kasih sayang. Yang ada kita malah melengos tiap hari ketemu dia. Nah, pada saat kita sholat, Rob, cabut perasaan iriku ini, Rob. Cabut, Rob. Nah, itulah peranan daripada Bismillahirrohmanirrohim. Dalam rangka apa? Untuk membersihkan kolbu kita. Supaya kita menjadi manusia yang mau menebarkan kasih sayang. Jadi Bismillahirrohmanirrohim bukan hanya sekedar diucap, tapi betul-betul diaplikasikan di dalam kehidupan. Dan perlu berjuang untuk menguasai Bismillahirrohmanirrohim. Ya kan? Perlu berjuang. Sahabat budiman. Tidak mudah. Kita harus betul-betul niat, betul-betul kita mau buang ini kotoran-kotoran hati tadi. Supaya apa? Supaya suatu hari kelak kita menjadi manusia-manusia yang fitri. Jadi manusia-manusia fitri, manusia-manusia suci. Manusia-manusia suci yang di dalamnya itu betul-betul menjadi isi basmalah ada di situ, isi cinta kasih sayang ada di situ. Dan itu perlu perjuangan, sahabat budiman. Nah, kalau itu dilatih, subhanallah, luar biasa. Akan menghimpun sebuah energi positif. Yang luar biasa.
Ya. Kan dikatakan oleh Allah, apakah sama malam dengan siang? Apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman? Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Ini artinya apa? Artinya ada beda antara hati yang kotor dengan hati yang bersih. Beda. Ya. Hati yang terus diasah, terus dibersihkan. Itu subhanallah luar biasa. Ya. Dia akan memiliki kekuatan doa yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya gampang sekali. Asal kita ini mau. Mau apa? Ya mau tadi. Benar-benar serius mau bersihkan hati. Di dalam kehidupan ini kalau kita ada dengki sama orang, ada iri sama orang, ada buruk sangka, kita bersihkan. Ya, pada saat kita sholat, kita merenung, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, bagaimana aku mau menebarkan kasih sayangku kalau aku pasti dengki nih. Hapus perasaan dengkiku ya Rob. Seperti itu. Ya. Jadi sholat itu betul-betul bermanfaat dalam rangka menuju akhlak mulia tadi. Orang-orang yang hatinya bersih, insya Allah mudah untuk mencapai akhlak mulia. Ya, kalau hatinya kotor, bagaimana mau mencapai akhlak mulia? Belum apa-apa udah dengki melulu sama sana sama sini. Apalagi kalau sudah mulai sombong, kamu mah nggak ngerti, kamu mah nggak ngerti agama, kamu orang-orang seperti itu, hati-hati. Tanda-tanda nih orang mau jatuh. Begitu. Ini udah menit keberapa ya? Oke, kita masih ada nih. Ini saya masih dikasih waktu 3 menit. Ya, sebelum 3 menit, habis itu kita akan masuk ke acara transfer energi. Saya ingatkan juga sahabat sejati, sahabat budiman, untuk isi wishlist ya, wishlistnya ya, agar supaya acaranya bisa terus berkesinambungan. Wishlistnya tolong diisi. Dan kalau tab-tabnya dibanyakin ya, tab-tabnya dibanyakin. Itu kan bisa di-tab tuh, nah, dibanyakin. Terus yang belum masuk ke tim, masuk ke tim. Itu kan ada yang kuning di atas tuh. Di-tab aja, diklik tuh. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi begitu dahsyatnya nih basmalah ini, sahabat budiman. Ya. Makanya kalau sholat gak bisa buru-buru, gak bisa buru-buru, gak bisa. Ya, gak bisa buru-buru sholat, karena sholat itu adalah tempat terminal di mana kita membersihkan hati kita. Kita koreksi diri di situ. Ya, kita koreksi diri. Saya bisa ambil contoh, misalkan kemarin saya sedikit pada waktu acara pemanasan ya, TikTok acara ini, saya sedikit menyinggung soal Allahu Akbar. Bagaimana Allah Maha Besar itu. Wah, ini Mas Dante ada ngirim bunga. Terima kasih, hati ya. Ngirim hati Mas Dante. Terima kasih Mas Dante. Waduh, hatinya sampai masuk ke kolbu saya ini Mas Dante. Terima kasih banyak. Ini ada Mas Dante masuk ya. Makasih Mas Dante. Udah masuk juga ke grup nih Mas Dante. Siapa lagi yang udah masuk ya? Oh, ini Mas Dante tadi ngirim rose juga. Ini sekarang ngirim banyak nih. Terima kasih Mas Dante. Tolong dibantu. Tap-tap terus ya. Tap-tap terus. Ya. Kalau nggak keberatan wishlistnya juga diisi. Oke, kita lanjut ya. Ini kita lanjut. Sebelum lanjut, sekali lagi saya ingatkan bagi sahabat budiman yang mau ikut acara transfer energi nanti, disiapkan aja air mineral ya. Atau kalau nggak ya air dalam gelas juga nggak apa-apa ya. Yang penting ada air, disiapkan saja. Karena kita nanti akan doa bersama. Kita doa bersama, kita salurkan ke air itu. Mudah-mudahan air itu bisa menjadi air yang bisa untuk kesehatan ya, kesehatan. Kita mintanya kepada Allah, kita tidak boleh minta kepada yang aneh-aneh, minta kepada jin, minta kepada malaikat, nggak boleh, mintanya hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita minta kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, jadi sebelum
sebelum kita masuk ke dalam acara transfer energi, ini kan ada air nih, air. Ya kan? Airnya dipegang saja nanti, airnya dipegang saja. Ya, didekatkan ke mana? Didekatkan ke handphone ya, ke handphonenya. Karena energi nanti saya akan coba salurkan lewat suara saya. Ya, saya akan coba salurkan lewat suara saya. Mudah-mudahan suara saya bisa kena ke airnya. Oke, ini kan ada air ya. Disiapkan saja airnya, didekatkan ke handphonenya. Kita mulai nanti kira-kira 1 menit lagi ya untuk mempersiapkan air ya. Tolong kalau ada wishlist silakan diisi wishlistnya. Kalau enggak ya di tap sebanyak mungkin ya. Tap terus. Ini tapnya udah sampai berapa ya? Ya. Baik. Sahabat Budiman, metode transfer energi kepada air mineral ini sebenarnya simpel sih ya, simpel saja. Jadi kita nggak boleh musyrik, kita nggak boleh menduakan Tuhan. Tetap kesehatan, kesembuhan itu semua datangnya dari Sang Maha Pencipta. Kita manusianya bisa berdoa, ya. Dan bisa jadi air energi ini doanya bukan dari saya, yang diijabah, bisa juga dari sahabat-sahabat sejati yang saat ini sedang ikut. Ya, kita ibaratnya keroyokan nih, kita keroyokan, ya kan? Kita satukan doa kita minta kepada Sang Pencipta agar supaya air ini berubah menjadi air yang bisa memberikan kesehatan buat kita. Ya kan? Nah, kita sama-sama saja. Kita sama-sama kita berdoa kepada Sang Pencipta. Siapa tahu diijabah. Ya kan? Oke. Saya akan pegang air energi ini. Tolong sahabat Budiman, dekatkan air energinya ke mana, ke dekat handphone ya, karena saya akan salurkan air energi ini lewat suara ya, lewat suara saya, ya kan? Dan sambil sahabat Budiman fokus seperti orang berdoa saja, fokus seperti orang berdoa kepada Sang Maha Kuasa agar supaya doa kita bersama ini dikabulkan disalurkan lewat air yang kita pegang bareng-bareng ini, ya kan? Oke, kita berdoa ya, supaya energinya bisa masuk ke air energi ini. Oke, kita mulai ya. Ya Allah ya Rob, Engkaulah Sang Maha Pencipta. Di tanganmu lah terletak seluruh ketentuan takdir alam jagat raya ini, Rob. Rob, kesehatan, sakit, semua adalah takdirmu. Pada hari ini, kami semuanya bermohon kepadamu ya Rob. Kami bermohon Rob, lewat suara kami ini, pancarkanlah cahaya Maha menyembuhkan, dan salurkanlah menuju air-air yang ada dan bisa dijangkau oleh suara kami. Kabulkanlah permohonan kami ya Rob. Oke, para pemirsa, transfer energi kesehatan tadi sudah selesai ya. Nanti di akhir sesi ini kita akan coba masukkan lagi energi ke air ini. Ya, hari ini ada 2 kali nih. 2 kali sesi kita akan masukkan energi ke air ini ya. Jadi airnya jangan dibuang dulu, tetap dipegang. Bagi saudara-saudaraku yang baru bergabung, disiapkan saja air energi seperti ini. Ya, disiapkan saja air seperti ini. Ingat ya, sekali lagi kita bermohonnya kepada Allah ya, bermohonnya kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kita minta kepada Tuhan, jangan minta kepada yang aneh-aneh. Kita minta kepada Tuhan yang Maha Esa, ya, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Allah udah sangat baik kepada kita. Dan dikasihnya kita nikmat, dibikinkannya kita alam jagat raya demikian indah ini, hanya semuanya hanya untuk kita. Ya, kita minta kepada Sang Maha Pencipta saja, kepada yang Maha Baik, supaya air ini berubah menjadi air yang bisa mendatangkan kesehatan buat kita. Kita nggak mau minta kepada yang aneh-aneh, yang lain-lain nggak mau kita, ya. Oke. Sekali lagi, kalau ada waktu tolong di-tap ya, di-tap sebanyak-banyaknya. Nanti di akhir sesi ini kita akan masukkan lagi air energi ke mana air mineral ini. Jadi buat saudara-saudaraku, sahabat Budiman yang saat ini baru ikut, silakan saja disediakan air, nggak perlu pakai air mineral juga nggak apa-apa ya, pakai air dalam gelas saja. Tapi yang tadi sudah ikut, airnya tolong jangan dibuang dulu ya, atau jangan diminum dulu, atau boleh diminum juga nggak apa-apa. Karena nanti akan kita coba isi lagi di akhir session ini dengan transfer energi yang kedua. Baiklah, sahabat Budiman, kita lanjutkan lagi ya. Jadi kalau kita mau buang urusan sombong tadi ya, itu juga kita tidak mudah. Apalagi sekarang kan sahabat Budiman sering melihat ya, orang flexing itu, wah pamer ini, pamer ini, pamer ini, pamer ini. Perhatikan dah, nggak lama kemudian jatuh dia. Jatuh, dan jatuhnya fatal. Ya saya nggak harus sebut nama lah ya. Tapi kan baru-baru ini kan ada tuh yang suka pamer, jatuh. Artinya apa? Artinya itu tadi, orang kalau sudah sombong, itu tanda-tanda dia mau jatuh. Nah, makanya kalau kita sudah mulai ada sombong, nah hati-hati. Cepat-cepat pada saat kita sholat, ya kan? Pada saat baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rob, apa sih yang bisa aku banggakan? Kenapa kok hatiku ini sombong, Rob? Cabut perasaan sombongku, Rob. Tolong, Rob. Gitu. Nah, terus minta kepada Allah. Terus minta kepada Allah, ya kan? Nanti di rakaat kedua, kan baca basmalah lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Rob. Tolong, Rob. Gitu. Terus diulang-ulang terus. Selesai sholat, kita praktek, kita lawan perasaan sombong itu. Yang tadinya kita nggak menghargai orang, ya, nggak menghargai pembantu di rumah, nggak menghargai RT di rumah, nggak menghargai bawahan kita di kantor. Kita lawan perasaan sombong kita. Yang tadinya kita tidak mau sapa, sekarang jadinya kita mau sapa. Kita rubah perilaku sombong itu, segera kita rubah sebelum kita jatuh. Sebelum kita jatuh, cepat kita rubah. Karena sombong dengan jatuh itu nggak lama, sahabat Budiman. Nggak lama. Orang sombong itu untuk jatuh nggak lama. Ingat, setan tuh pada saat itu sombong kepada Allah. Ya kan? Karena Allah kan minta agar supaya setan itu sujud pada Adam. Setan nggak mau. Malaikat mau, setan nggak mau. Apa yang terjadi? Setan dimasukkan ke neraka jahanam. Nanti di yaumul akhir ini setan dijamin masuk neraka jahanam. Itu artinya apa? Artinya orang sombong, makhluk zat sombong, itu pasti jatuh. Ya ngapain kita ikut-ikutan setan, bakal jatuh. Nggak mau kan? Nah, itu ya, kita bicara sombong. Belum lagi kita bicara buruk sangka. Ini buruk sangka ini juga kadang-kadang luar biasa. Ada tetangga kita karena dia beda agama, mau ngasih sedekah. Belum apa-apa, otak kita udah buruk sangka aja. Ini jangan-jangan maksudnya begini, ini jangan-jangan maksudnya begini, ini jangan-jangan maksudnya begini. Subhanallah. Lawan perasaan buruk sangka itu. Menjadi positive thinking, lawan. Nah, gampang. Enggak gampang merubah karakter buruk sangka menjadi positive thinking itu tidak mudah. Perlu dilatih. Dilatihnya di mana? Di dalam sholat. Di dalam sholat. Setiap orang nanti akan menginventaris kekurangan dirinya. Oh kayaknya aku ini agak ada kekurangan sombong nih. Aku ada kekurangan iri nih dalam hatiku. Aku ada dengki nih dalam hatiku. Aku ada buruk sangka. Setiap manusia beda. Ada yang dia nggak ada iri, dia nggak ada dengki, tapi dia masih ada sombong. Ada orang yang tidak ada sombong, tapi dia masih ada
buruk sangka. Setiap manusia beda-beda, nah hanya kita yang tahu. Nah itu yang harus kita bersihkan. Dan tidak mudah membersihkan. Makanya sholat itu dibikin wajib dan harus dilakukan 5 kali dalam 1 hari. Kenapa? Karena memang tidak mudah membongkar, membersihkan hati itu tidak gampang. Ya kan? Makanya karena tidak mudah, coba perhatikan sahabat budiman. Ini dari zaman dulu nih, kalau kita bicara dari zaman dulu. Untuk memerangi kotoran-kotoran hati ini diturunkan para nabi. Begitu banyak para nabi diturunkan untuk melawan dengki. Salah satunya saya ambil contoh dengkinya Fir'aun. Buruk sangkanya Fir'aun. Karena mimpi saja, dia langsung mengeluarkan peraturan. Seluruh bayi laki-laki yang lahir di muka bumi ini, bantai, bunuh. Itu kenapa? Karena buruk sangka, karena mimpi buruk sangka langsung perintahkan bunuh laki-laki. Itu luar biasa, kejam kan? Nah, Nabi Musa diturunkan. Para nabi yang lain itu juga semua sibuk ngurusin bagaimana nih urusan hati kotor nih. Karena memang tidak mudah, sahabat budiman, untuk membersihkan sebuah hati ini. Bahkan Nabi akhir zaman sudah selesai, Nabi Muhammad, Rasulullah sudah, itu kan Nabi akhir zaman, Nabinya sudah habis. Kotoran hati masih ada sampai dengan hari ini. Manusia-manusia dengan kotoran hati masih banyak sampai dengan hari ini. Ya, baru-baru ini kita melihat suatu berita, waduh, ada istri dibakar sama suaminya, ada suami dibakar sama istrinya, ya kan? Ada anak bunuh bapaknya, ada anak nusuk ibunya, ditemukan narkoba, macam-macam. Artinya apa? Artinya tidak mudah. Jangan menganggap enteng urusan membersihkan hati ini. Gak bisa hati ini dibersihkan dengan cara-cara yang biasa. Ini harus dibersihkan dengan cara-cara yang serius. Allah saja serius sampai dikirimkan para nabi. Bagaimana kita tidak serius? Allah aja serius, dikirimkan nabi. Bahkan nabinya kelas-kelas hebat yang bisa belah lautan, yang bisa menghidupkan orang mati atas izin Allah. Itu diturunkan hanya untuk memerangi kotoran hati ini. Artinya apa? Ini bukan satu hal yang mudah. Nggak gampang, sahabat budiman. Nah, kita kembali kepada kita. Kalau kita sudah tahu bahwa ini bukan hal yang mudah untuk membersihkan hati kita, makanya pada saat kita sholat, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, karena bersihnya gak gampang. Harus pelan-pelan, harus diresapi. Setiap bacaan itu diresapi. Ya, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan dan harus paham. Caranya untuk paham bagaimana? Praktek. Setelah praktek, bawa lagi di dalam sholat. Pada saat kita ngerti, paham, nah bersihkan, terus ngerti, paham, bersihkan, praktek. Begitu. Kalau nggak praktek, nggak akan paham, sahabat budiman. Saya ambil contoh begini dah. Kalau sahabat budiman saat ini belum pernah makan cabai, saya kasih cabai 1. Saya bilang sama sahabat budiman, ini cabai pedas ya? Bagi para sahabat yang belum pernah makan cabai, manggut. Iya, pedas. Ya, tapi gak paham pedas itu seperti apa, cuman iya katanya. Katanya sana memang pedas katanya. Tapi rasa pedas seperti apa gak paham. Kenapa? Karena gak pernah praktek. Beda dengan sahabat budiman yang sudah makan cabai, sudah pernah makan cabai. Kalau saya kasih, sahabat, cabai ini pedas. Oh, pedas. Ini bibir saya sampai melepuh nih, pedas. Kenapa? Karena sudah pernah praktek. Demikian juga dengan bacaan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau belum pernah praktek Bismillahirrahmanirrahim, nggak ngerti beratnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak ngerti. Bagaimana susahnya membersihkan sebuah hati dengan Bismillahirrahmanirrahim, nggak ngerti. Karena nggak pernah praktek. Kalau ditanya, enak Bismillah, enak. Tapi nggak paham Bismillahnya seperti apa, nggak paham. Nah inilah yang harus dipraktekkan. Begitu. Nah kalau ini diulang-ulang terus, sahabat budiman subhanallah. Pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, berlinang nih air mata. Berlinang air mata.
Subhanallah ya Rabb. Begitu banyak aku melakukan perbuatan-perbuatan jahat dalam kehidupan ini. Aku merusak tumbuhan, aku membunuh hewan-hewan, aku menyakiti hati saudaraku. Aku tidak peduli dengan saudaraku yang hidup kekurangan. Subhanallah. Kalau itu tertancap basmalah di kalbu kita. Waduh. Subhanallah saudaraku. Yang terjadi adalah air mata berlinang. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Jika umatku mengetahui, ya kan, apa yang aku ketahui, niscaya mereka akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Jadi orang-orang yang di dalam kalbunya ini sudah memahami apa itu basmalah, nggak mau cengengesan, yang ada hatinya terus merenung dan terus menangis. Menangis. Apalagi dalam keadaan sholat, waduh, nggak mau buru-buru, terus dia menangis. Ya. Oke, sekarang kita sapa lagi ya. Kita sapa lagi. Ini ada Mas Dante. Mas Dante, terima kasih udah masuk di grup ya. Sudah, waduh, terima kasih sama-sama Mas Dante. Ini udah ngirim rose juga nih Mas Dante. Tolong yang belum ngetap, banyakin tap ya. Tap-tapnya dibanyakin. Supaya acara ini terus berlanjut. Bagi yang baru ikut, disiapkan saja air mineral ya, air mineral. Kalau nggak punya air mineral, pakai aja air di gelas. Dimasak aja, air dimasak, taruh dalam gelas. Nah, nanti airnya kita coba doain ya, sama-sama, kita berdoa sama-sama. Siapa tahu bukan doa dari saya, doa juga dari teman-teman, sahabat budiman sedang ikut acara ini yang diijabah oleh Allah. Kita sama-sama kita bermohon ya, karena kita kan semua sama-sama ciptaan Allah ya, di hadapan Allah kita semua sama. Nah, ya, disiapkan saja airnya. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam transfer energi yang kedua. Oke, bagi saudara-saudaraku yang bisa ya silahkan diisi wishlistnya ya. Itu kan ada wishlist di atas tuh, diisi wishlistnya. Ini ada, wah ini ada dari siapa nih? Oh dari dari Maria, Ira, ya dari Surabaya. Ya, Mbak Mar, di tab kuning di atas ya, supaya masuk sebagai tim. Terus tab hatinya dibanyakin. Ini Mas Mbak Mar ini, assalamualaikum, salam dari Surabaya ya, arek Surabaya, salam. Ya, saya juga orang Surabaya, salam ya. Surabaya ini memang kotanya luar biasa ya, makanannya enak-enak, ada rujak cingur yang paling terkenal Surabaya, ada rawon setan, ada sate dok-dok, nah, macam-macam di Surabaya. Pokoknya kalau udah Surabaya jangan sampai lupa makan rujak cingur. Enak rujak cingurnya. Sama itu tuh, rawon ya. Atau apa tuh. Wah, pokoknya kalau udah ke Surabaya makanannya enak-enak. Nggak tahu kalau Mbak. Nah, ini ada Mas Ruben ini. Mas Ruben juga baru masuk ini Mas Ruben. Kalau Mbak Rita nggak tahu suka nggak sama rujak cingur. Silakan di tap terus ya, di tap terus ya. Sama disiapkan air energinya, sama disiapkan energinya. Tadi yang sudah ikut di transfer energi pertama dibawa lagi ya air energinya. Bentar lagi kita masukkan doa lagi ke air energi ini. Siapa tahu ternyata air ini bisa membawa kesehatan buat kita bersama ya. Kan kita mintanya bareng-bareng kepada Sang Pencipta. Kita nggak minta kepada jin, kita minta kepada Sang Pencipta. Kita minta kepada
Sang Maha Kuasa, pencipta kita semua, ya kan? Baik itu dari seluruh agama apapun, penciptanya satu Tuhan kan? Nah, kita minta ke sana ya, minta kepada satu Tuhan itu. Tuhan nggak banyak, cuma ada satu. Oke, masih ada lagi. Ini Mas Dante juga udah ngirim rose, ya. Nih kalau masih ada yang mau kirim wishlist, silakan wishlist ya. Atau itu di tab yang banyak. Yang orange itu loh, yang warna orange di atas tuh. Ini Mbak Rita kirim flower lagi nih, bunga rose. Terima kasih Mbak Rita. Nanti bunganya saya tanam ya, biar tumbuh banyak. Dan mudah-mudahan kita sama-sama membersihkan hati kita ya. Buat sahabat-sahabat sejati, ingat, tidak mudah membersihkan sebuah hati, perlu sebuah perjuangan. Tapi memang itulah tujuan manusia diciptakan ya, agar kita memiliki akhlak yang baik. Supaya hidup kita bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyak manusia, kita perlu modal hati yang baik. Oke? Sudah disiapkan nih airnya ya, air energinya siapkan, kita masuk ya. Sekarang ke transfer energi yang kedua. Ini transfer energi yang kedua. Kalau buat teman-temannya yang mungkin saudara-saudaranya yang lagi sakit, bisa tolong di-share atau ditelepon, dihubungi supaya bergabung ya. Saya kasih waktu nih, ya katakanlah 3 menit lagi ya. Kita 3 menit lagi kita akan masuk ke transfer energi yang kedua. Masih ada waktu 3 menit. Kalau ada saudara yang sakit, suruh gabung aja, suruh masuk. Suruh masuk ya, saudara-saudara yang sakit. Sambil pegang nih air. Kan banyak nih. Lumayan kan? Kalau kita dapat air segini. Dan berisi energi kan lumayan. Ini Mbak Ira ya, Mbak Maria. Terima kasih Pak Ustadz ya, sama-sama Mbak Maria. Ini Mas Dante juga masih live nih, masih ada di sini. Oke, kita tunggu ya, masih 2 menit lagi. Tadi 3 menit ya, kita kasih waktu 2 menit lagi. Nanti kita transfer energi yang terakhir. Setelah itu kita penutupan dakwah. Nah, nanti kita akan ada acara lagi. Nanti saya umumkan lagi ya, acara dengan tema yang berbeda. Kan hari ini kita temanya basmalah. Nanti di pertemuan berikutnya akan ada transfer energi lagi. Pokoknya setiap kali kita pertemuan akan ada transfer energi. Disiapkan aja air. Ya, airnya terserah air apa saja. Sama jangan lupa dibanyakin tab, sama kalau bisa ya wishlistnya diisi ya, supaya acara ini bisa terus berkesinambungan. Ini Mbak Mar, kalau bisa ikut gabung dulu Mbak Mar. Itu diisi itu, diklik tuh. Orange. Yang hati kuning tuh, yang hati kuning di atas. Mbak Mar, itu hati kuning di atas diklik. Supaya bergabung ya. Oke, 1 menit lagi ya, 1 menit lagi. Sahabat Budiman silahkan, kalau ada kawannya atau saudaranya yang sedang sakit, ya atau sedang mungkin apa aja, mungkin pengen, wah ini ada yang kasih wishlist nih, subhanallah, luar biasa. Apa tadi itu? Oke,
Kalau ada saudaranya mungkin yang lagi punya hajat, pengen apa saja, ini air kan air doa ya kan, bisa dipakai untuk kesehatan, bisa dipakai untuk ya katakanlah untuk keperluan apa saja. Ya, silakan dihubungi saudara-saudaranya. Ya, kan ini free ya, free, nggak pakai bayar, free. Cuman minta tap aja, di tap, kalau bisa wishlist, ya silakan. Supaya acaranya terus berlanjut. Kalau ada saudaranya silakan dihubungi ya. Oke, setengah menit lagi kita mulai. Setengah menit lagi kita mulai untuk transfer energi. Nanti air mineralnya didekatkan ke handphone ya. Air mineralnya didekatkan ke handphone seperti ini. Karena saya akan transfer lewat suara. Saya akan transfer energi lewat suara. Mudah-mudahan suara saya bisa nyampe dan terdengar di sekitar sahabat budiman. Dan saya akan minta supaya suara saya masuk ke sini, ke air ini. Mintanya kepada Allah, sama-sama kita minta. Ya, sama-sama kita minta supaya kita tahu, nggak ada yang lebih sakti, nggak ada. Semua manusia di hadapan Allah sama. Ya kan, sama. Makanya kita minta bareng-bareng. Oke ya, kita mulai ya. Ini air udah didekatkan ya. Kita mulai. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah yang maha kuasa. Dengan kebesaran namamu yang maha kuasa dan maha besar, serta maha berkehendak. Rubahlah air-air ini Rabb, menjadi air yang memancarkan cahaya, memancarkan energi basmalah. Dan masukkanlah ke dalam air ini Rabb. Kami bermohon Rabb, secara bersama-sama kami bermohon Rabb, kabulkanlah permohonan kami ini. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan ini diijabah, doa kita bersama ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa. Ya, kalau memang ini ada manfaatnya nanti, ya, perbanyaklah sedekah. Bayarannya cuma satu, banyak sedekah saja kepada saudara-saudara terdekat saja ya. Kalau misalkan Bapak atau saudara-saudara budiman punya saudara yang berkekurangan, kalau memang air ini membawa rahmat atau membawa faedah, ya sudah, sedekah aja, bayarnya pakai sedekah kepada saudara-saudara yang terdekat. Ya. Dan selanjutnya bisa bikin air ini sendiri. Coba bikin sendiri dengan catatan tadi. Perbanyak dalam hidup, kita koreksi hati. Khususnya saudara-saudara yang beragama Islam, saya mohon sekali dalam setiap kali sholat, usahakan mengerti apa yang diucapkan di dalam sholatnya. Dan pahami, bagaimana cara paham, praktek di kehidupan. Apa yang diucapkan dalam sholat, praktekkan di kehidupan. Bawa lagi dalam sholat, praktekkan di kehidupan. Bawa lagi dalam sholat, praktekkan di kehidupan. Ingat, jangan buru-buru di dalam sholat. Karena apa? Karena untuk membersihkan sebuah hati sangat tidak mudah. Perlu perenungan, perlu perenungan, perlu perenungan. Baiklah sahabat-sahabat budiman, sepertinya acara ini sudah mau berakhir. Ini sudah berapa lama ya? Sudah 1 jam ya? Sudah 1 jam, ini kurang berapa? Kurang 2 menit. Ya. Kurang 2 menit. Perbanyak lagi ya, tap-tapnya perbanyak lagi. Kalau ada wishlist, silakan diisi wishlistnya. Kita nanti akan ketemu berikutnya dengan tema apa ya? Kemarin kan sudah Allahu Akbar, Basmalah. Mungkin tema selanjutnya ini saja ya. Apa ya? Hamdalah. Nah, ya. Tema berikutnya adalah hamdalah. Ini menarik nih, hamdalah ini. Kan sekarang banyak sekali orang bersikapi hamdalah itu sebagai alhamdulillah, kan begitu ya. Kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah. Kalau kita dapat rezeki, alhamdulillah. Padahal alhamdulillah dianggap sebagai ucapan terima kasih gitu kan. Padahal kalau kita lihat arti daripada alhamdulillah kan bukan terima kasih. Artinya adalah segala puja dan puji bagimu ya Allah. Begitu ya.
Artinya apa? Artinya segala puja dan puji bagimu ya Allah. Nah ini dalam nanti, pembahasan tentang hamdalah ini sangat dalam. Sangat dalam. Nanti kita kaitkan bagaimana sebuah hamdalah dengan sholat tadi, dan bagaimana kaitannya dengan energi untuk kita salurkan ke air energi ini secara bersama-sama. Mudah-mudahan acara ini menjadi acara yang bermanfaat bagi kita semua. Baiklah sahabat budiman, nampaknya waktu juga harus memisahkan kita. Selamat malam, mudah-mudahan acara ini berfaedah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.